Aku masih ingat cara mereka menatapku malam itu. Bukan marah, bukan sedih, melainkan jijik, seolah aku adalah kesalahan yang terlalu lama dipelihara. Apa gunanya kamu di rumah ini? Suara ayahku datar, lebih dingin dari hujan di luar. Sudah dewasa, tapi masih tidak bisa menghasilkan apa-apa. Aku berdiri di ruang tamu rumah besar itu, rumah yang sejak awal tak pernah benar-benar menjadi milikku. Lampu kristal menyala terang, memantulkan bayanganku yang lusuh. Bajuku sederhana, sepatuku sudah lama minta diganti. Dan ya, rekeningku nyaris kosong. Ibuku duduk di sofa, memalingkan wajah. Tidak membelaku, tidak juga melarang. Diam, seperti biasa. Adikku tersenyum kecil, senyum kemenangan. Kita sudah sepakat, lanjut ayahku. Kamu pergi malam ini juga. Jangan bawa nama keluarga ini lagi. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena dadaku terlalu penuh. Aku anakmu, kataku lirih. Ayahku menatapku tajam, itulah masalahnya. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku masuk ke kamar, mengemas barang-barang ke dalam tas plastik. Bukan koper, aku bahkan tak dianggap layak membawanya. Foto lama ku biarkan, penghargaan kecil saat kuliah ku biarkan. Semua yang membuktikan bahwa aku pernah berusaha, tidak penting bagi mereka. Saat aku turun, pintu sudah terbuka. Cepat, kata ayahku. Tetangga bisa lihat. Ah, aku bahkan aib yang harus disembunyikan. Aku melangkah keluar. Hujan langsung menyambutku, membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang tak sudi berhenti. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari kekasihku. Maaf, aku tidak bisa bersama laki-laki tanpa masa depan. Aku menatap layar itu lama. Lalu tertawa keras di tengah hujan. Malam itu lengkap sudah. Keluarga membuangku, cinta meninggalkanku, harga diriku diinjak habis-habisan. Aku berdiri sendirian di jalan besar. Mobil-mobil melintas tanpa peduli, sama seperti orang-orang yang dulu kusebut rumah. Dan di titik paling rendah hidupku, aku mengucapkan satu janji kepada diriku sendiri. Aku akan kembali, bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memohon, tapi untuk membuat mereka menunduk dan menyadari bahwa orang yang mereka buang malam ini akan menjadi nama yang tidak bisa mereka sentuh lagi. Malam itu aku tidur di halte bus. Tas plastik kugunakan sebagai bantal. Hujan sudah berhenti, tapi dinginnya masih menempel di kulit, seperti sisa hinaan yang tak bisa dibersihkan. Aku, anak yang dibesarkan di rumah besar, kini menggigil di bangku besi. Aku mencoba menutup mata, tapi rasa lapar lebih keras dari kantuk. Perutku berteriak, sejak siang aku belum makan. Uang di sakuku hanya cukup untuk segelas kopi murahan, dan aku bahkan tak membelinya. Pagi datang tanpa harapan. Aku melamar pekerjaan di mana-mana. Restoran, gudang, toko bangunan. Mereka menatap pakaianku, bertanya soal ijazah, lalu menggeleng pelan. Kami cari yang berpengalaman. Pengalaman apa? Bertahan hidup. Siang itu, aku berdiri di depan sebuah kafe. Bau kopi mahal menusuk hidungku. Aku menatap sisa makanan di piring orang lain, dan membenci diriku sendiri karena berpikir sejauh itu. Aku lapar, gumamku, lebih jujur pada diriku sendiri daripada sebelumnya. Seorang pelayan keluar dan menatapku. Pergi, katanya singkat, jangan mengganggu pelanggan. Aku ingin membela diri, mengatakan aku bukan pengemis, bahwa aku hanya tersesat. Tapi siapa peduli, aku pergi. Lagi, sore hari, ponselku mati. Pesan terakhir dari dunia terputus. Tidak ada yang mencariku, tidak ada yang menanyakan aku di mana. Bahkan keluarga yang mengusirku tak berusaha memastikan aku selamat. Malam itu aku terduduk di pinggir jembatan, menatap air hitam di bawah. Angin berhembus kencang. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri, masih adakah alasan untuk bertahan? Lalu aku teringat ayahku, tatapan jijik itu, kata beban yang dilontarkannya seolah aku tak pernah dilahirkan. Dan entah kenapa, kemarahan kecil menyala di dadaku. Tidak besar, tidak megah, tapi cukup untuk membuatku berdiri. Aku belum kalah, bisikku. Aku berjalan tanpa tujuan sampai kakiku gemetar. Hingga aku menemukan sebuah gedung tua, kantor kecil yang sepi dengan papan tulisan pudar. Mencari pekerja, siap belajar dari nol. Aku masuk tanpa harapan. Pria tua di balik meja menatapku lama. Bukan pakaianku, bukan sepatuku, melainkan mataku. Kamu lapar, katanya. Aku mengangguk, malu. Ia mendorong sebungkus nasi ke arahku. Makan dulu,
Kita bicara nanti. Air mataku jatuh ke nasi hangat itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir, aku tidak merasa menjadi beban. Dan aku belum tahu, bahwa dari ruangan kecil berdebu itu, hidupku akan mulai bergerak perlahan, menuju sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pria tua itu bernama Pak Hendra. Tidak kaya, tidak terkenal, kantornya kecil, bahkan nyaris runtuh. Tapi matanya tajam, mata seseorang yang pernah jatuh dan memilih bangkit tanpa sorotan siapapun. "Kamu bisa apa?" tanyanya langsung. Aku terdiam. Aku ingin bilang banyak hal. Tentang kuliahku, tentang ide-ide bisnis yang dulu hanya jadi lelucon keluarga. Tapi kata-kata itu mati di tenggorokanku. "Aku mau belajar," jawabku jujur. Pak Hendra mengangguk. "Kalau begitu, kamu mulai hari ini. Gaji kecil, jam panjang, tidak ada jaminan." "Tidak apa," kataku cepat. Terlalu cepat. Takut ia berubah pikiran. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas melelahkan. Mengangkat barang, mencatat transaksi, membersihkan kantor, mengantar dokumen ke klien yang bahkan tak mau menatapku lama-lama. Aku kembali dihina, kali ini oleh dunia. "Pelan sekali kamu, anak baru memang bego. Kita bayar kamu bukan buat mikir." Aku menunduk, menelan semuanya. Karena aku tahu, yang kubutuhkan sekarang bukan harga diri, melainkan kesempatan. Malam hari aku belajar sendiri. Buku bekas, laptop tua pinjaman. Aku mencatat setiap kesalahan, setiap sistem kerja, setiap celah yang orang lain anggap sepele. Pak Hendra memperhatikanku, tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk. Suatu malam ia bertanya, "Kenapa kamu bertahan? Banyak yang kabur minggu pertama." Aku tak menjawab langsung, lalu berkata lirih, "Karena aku tidak punya tempat pulang." Ia menepuk pundakku, satu sentuhan sederhana, tapi lebih hangat daripada rumah besar yang menolakku. 3 bulan berlalu, bisnis kecil itu mulai tumbuh. Pelan, tapi nyata. Sampai suatu hari, kesalahan fatal terjadi. Aku salah membaca satu kontrak. Klien besar mundur, kerugian besar menghantam kantor kecil itu. Semua orang menatapku. "Ini gara-gara dia," seseorang berteriak. Aku berdiri kaku, dadaku dingin. Aku menunggu Pak Hendra berteriak, memecatku, mengusirku, seperti yang selalu terjadi. Tapi ia hanya berkata satu kalimat, "Kamu bertanggung jawab." Aku mengangguk, "Iya, maka kamu juga ikut memperbaikinya." Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak dihukum karena gagal, aku diajak bertanggung jawab karena dipercaya. Malam itu aku bekerja tanpa tidur. Menghubungi klien, menawarkan solusi, memeras otak sampai rasanya nyeri. Aku gagal 2 kali, ditolak 3 kali, dihina lagi. Namun pada percobaan keempat, klien itu setuju bertemu. Kontrak itu tidak sepenuhnya kembali, tapi cukup untuk menyelamatkan kantor kecil tersebut. Pak Hendra menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu bukan orang miskin, kamu orang yang belum punya alat." Aku menunduk. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena lapar. Aku belum kaya, aku masih kecil, tapi untuk pertama kalinya sejak dibuang, seseorang melihatku bukan sebagai beban. Dan aku tahu, jika aku terus bertahan, dunia yang dulu menertawakanku, akan suatu hari terpaksa mengenali namaku. Tahun kedua aku bekerja bersama Pak Hendra, hidupku akhirnya bernafas. Bukan kehidupan yang nyaman, tapi cukup layak untuk tidak tidur di bangku halte lagi. Aku pindah ke kamar kontrakan sempit, dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan. Namun setiap malam, aku tidur dengan satu hal yang dulu tak pernah kupunya, harapan. Pak Hendra mulai memberiku kepercayaan lebih besar. Aku menangani klien, mengatur strategi, mengusulkan perubahan sistem. Banyak yang menertawakanku, beberapa mengangguk pura-pura, tapi angka di laporan keuangan tak bisa bohong, kami tumbuh. Suatu hari, seorang pria datang ke kantor. Setelan rapi, jam mahal, senyum percaya diri. "Aku Ray," katanya sambil menjabat tanganku. "Investor." Kata itu membuat jantungku berdegup. Ia memuji sistem kami, mengaku terkesan dengan caraku berpikir. Menawarkan modal besar, terlalu besar untuk bisnis sekecil kami. Aku ragu, Pak Hendra ragu, tapi Ray tahu caranya berbicara. Terlalu fasih, terlalu meyakinkan. "Ada orang-orang yang ditakdirkan hanya besar karena kesempatan," katanya padaku. "Dan ada yang hancur karena terlalu lama takut." Kalimat itu menusukku, karena aku lelah takut. Kami menerima investasinya. 3 bulan pertama, semuanya terasa seperti mimpi. Kantor pindah,
Klien melonjak. Namaku mulai disebut dalam rapat-rapat penting. Lalu mimpi itu retak. Aku menemukan transaksi aneh. Dana berpindah tanpa persetujuan. Kontrak berubah tanpa tanda tanganku. Saat kutanyakan, Ray tertawa ringan. Bisnis itu dinamis, katanya. Kamu masih belajar. Naluri burukku berteriak. Aku cek lebih dalam, begadang, menyusuri angka-angka sampai mataku panas. Dan malam itu, aku menemukannya. Nama perusahaanku, yang kubangun dari rasa lapar dan hina, perlahan diambil alih secara hukum. Aku gemetar, tanganku berkeringat. Aku berlari ke kantor Pak Hendra. Kita dijebak, kataku. Perusahaan ini bukan lagi milik kita. Wajah Pak Hendra pucat. Ia menutup mata lama. Terlalu lama. Aku pernah melihat ini, katanya akhirnya. Dan aku terlalu tua untuk mengulang kesalahan yang sama. Keesokan paginya, Ray datang dengan senyum yang sama. Kita buka lembar baru, katanya sambil menyodorkan dokumen. Kamu tetap bekerja di sini. Posisi bagus. Gaji besar. Aku menatap kertas itu. Tanganku tenang, padahal hatiku terbakar. Sebagai apa? Tanyaku. Sebagai karyawan. Aku tertawa kecil. Dulu aku dibuang karena miskin. Sekarang aku ditawari tetap tinggal, asal menyerahkan namaku. Aku menggeser dokumen itu kembali padanya. Ambil semuanya, kataku pelan. Tapi ingat satu hal, aku belajar lebih cepat saat aku dilukai. Ray menyipitkan mata. Kamu akan menyesal. Mungkin, jawabku. Tapi aku tidak akan berlutut. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah berat, tanpa perusahaan, tanpa uang, tanpa apapun lagi. Bedanya sekarang, aku tahu caranya bertahan, dan aku tahu persis siapa yang harus ku hancurkan saat aku berdiri lagi. Aku kembali ke titik nol. Bukan nol yang sama seperti dulu. Kali ini aku tidak kelaparan, tapi aku kehilangan kepercayaan. Rasanya lebih menyakitkan. Aku duduk sendirian di kamar kontrakan, menatap dinding retak. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan. Orang-orang yang dulu menyebut namaku di rapat kini pura-pura lupa aku pernah ada. Pak Hendra jatuh sakit. Tekanan itu terlalu berat untuk tubuhnya. Aku menunggunya di rumah sakit, memegang tangannya yang dingin. Kamu jangan berhenti, katanya lemah. Jangan ulangi kesalahanku, percaya pada orang yang lapar kuasa. Aku mengangguk, tenggorokanku panas. Ia mengajariku satu hal paling penting, jangan menumbuhkan bisnis di tanah yang tidak kau kuasai. Setelah ia keluar dari rumah sakit, aku pergi tanpa pamit. Bukan karena tidak hormat, tapi karena aku harus menghilang. Aku mengambil semua yang kupelajari, semua koneksi kecil yang masih percaya padaku, dan satu ide yang selama ini kusembunyikan, aku akan membangun dari balik layar. Aku bekerja sebagai konsultan bayangan. Tidak ada nama, tidak ada wajah, hanya hasil. Bisnis yang hampir mati hidup lagi. Perusahaan kecil naik pelan. Aku dibayar murah di awal, tapi selalu minta saham. Sedikit, sunyi, mematikan. Aku hidup hemat, tidak pamer, tidak membalas dendam secara terang-terangan. Setiap malam aku mencatat nama orang-orang yang meremehkanku, bukan untuk dibenci, tapi untuk diingat saat waktunya tiba. 3 tahun berlalu, namaku tak dikenal publik, tapi di ruang rapat tertutup, orang-orang mulai berbisik. Dia tidak muncul, tapi dia ada di mana-mana. Suatu malam aku menerima laporan. Perusahaan Ray bermasalah, utang menumpuk, saham goyah, dan tanpa mereka sadari, aku adalah salah satu pemegang saham terbesarnya. Aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak lama. Bukan senyum senang, tapi senyum seseorang yang sudah siap menutup luka lama. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Bajuku sederhana, mataku tenang. Aku belum kembali ke keluargaku. Belum ke mantan kekasihku. Belum ke siapapun, karena pelajaran terpentingku akhirnya jelas. Balas dendam paling menyakitkan, bukan menghancurkan dengan teriakan, melainkan membuat mereka berlutut tanpa tahu siapa yang memegang leher mereka. Dan saat aku menatap layar laporan terakhir, satu angka muncul. 10 digit. Aku menarik napas panjang. Perjalananku dari orang miskin yang dibuang menjadi miliarder akhirnya selesai. Sekarang, bagian yang paling ingin kulihat baru akan dimulai. Aku kembali ke kota itu tanpa pengumuman. Tidak ada spanduk, tidak ada berita. Aku datang sebagai tamu penting di sebuah forum bisnis nasional. Nama perusahaanku tercetak kecil di jadwal acara, cukup untuk menarik perhatian orang yang tahu. Gedung hotel itu sama dengan tempat keluargaku dulu sering mengadakan pesta. Ironis,
Aku turun dari mobil. Jas hitam sederhana, jam tanpa logo mencolok. Semua mata menoleh, bukan karena mengenali wajahku, tapi karena aura. Orang-orang selalu bisa merasakannya, kekuasaan yang tidak berisik. Di dalam ballroom, aku melihat mereka. Ayahku, rambutnya memutih, punggungnya tak lagi setegap dulu. Ia berdiri bersama adikku, yang kini memegang perusahaan keluarga. Mantan kekasihku berdiri tak jauh, menggandeng pria kaya yang dulu ia pilih. Tidak satu pun dari mereka mengenaliku. Aku tersenyum kecil. Saat sesi pembicara dimulai, namaku dipanggil. Selanjutnya, perwakilan investor utama konsorsium internasional. Aku naik ke panggung. Lampu menyorot wajahku. Hening menyebar pelan, seperti udara sebelum badai. Ayahku menegang. Matanya menyipit. Ia mengenal mataku, tapi tidak berani percaya. Aku memulai presentasi tanpa emosi. Angka, strategi. Aku bicara tentang akuisisi, tentang restrukturisasi, tentang perusahaan yang akan diambil alih, perusahaan keluargaku. Saat aku menyebut namanya, gumaman berubah menjadi kegaduhan kecil. Wajah adikku pucat. Ayahku berdiri. Kamu, suaranya bergetar. Siapa kamu sebenarnya? Aku menatap lurus ke arahnya. Tidak marah, tidak senang, hanya jujur. Aku anak yang ayah usir karena miskin. Ruangan membeku. Mantan kekasihku menjatuhkan gelasnya. Ayahku terduduk perlahan. Aku datang bukan untuk merebut apapun, lanjutku tenang. Aku datang karena dunia bisnis tidak mengenal keluarga. Ia hanya mengenal nilai. Aku menunduk sedikit, sopan, mematikan. Setelah acara, mereka menungguku. Ayahku mendekat dengan langkah berat. Maafkan ayah, kata itu datang terlambat, dan terlalu murah. Aku menatapnya lama. Aku sudah memaafkan, lalu aku melewatinya, karena pengampunan bukan hadiah, dan penyesalan bukan tiket pulang. Di parkiran, mantan kekasihku memanggil namaku. Aku berhenti. Kalau dulu aku tahu, katanya. Aku tersenyum tipis. Justru karena kamu tidak tahu, aku berhasil. Aku masuk mobil dan pergi. Di kaca spion, kulihat mereka berdiri, orang-orang yang dulu menganggapku tidak ada. Kini mereka tahu. Dan mereka berlutut, bukan di kakiku, melainkan di hadapan kenyataan. Bahwa orang yang mereka buang, akhirnya menjadi mimpi buruk paling sunyi. Aku tidak kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu membuangku kini berdiri megah, tapi kosong. Perusahaan keluarga memang selamat dari kebangkrutan, tapi bukan lagi milik mereka sepenuhnya. Aku memastikan satu hal, tidak ada yang dirampas secara kejam. Hanya diatur ulang dengan adil dan dingin. Ayahku pensiun dini, adikku belajar bekerja tanpa berlindung di balik nama besar. Mantan kekasihku menghapus semua unggahan bahagia di media sosial. Dan aku duduk di kantor tertinggi gedung baru yang tidak memakai nama keluargaku. Di dinding tidak ada foto, tidak ada slogan motivasi murahan. Hanya satu kalimat kecil yang selalu kubaca setiap pagi. Jangan pernah membuang orang yang sedang belajar bertahan. Orang-orang kini memanggilku dengan hormat. Meminta pendapat, menawarkan kerjasama. Mereka tidak tahu ceritaku, dan aku tidak tertarik menjelaskannya. Aku tidak lagi hidup untuk pembuktian. Karena kebencian melelahkan, dan kemenangan sejati bukan membuat mereka menyesal, melainkan membuat penilaian mereka tidak lagi relevan. Sesekali aku ingat malam hujan itu. Tas plastik, pesan singkat yang menghancurkanku, tatapan jijik yang mengusirku keluar pintu. Aku tersenyum kecil. Bukan karena dendam terbayar, tapi karena aku tahu satu hal. Orang miskin yang dulu mereka buang, bukan mati di jalan, dia belajar, dia jatuh, dia bangkit. Dan hari ini, ia berdiri jauh di atas jangkauan pandangan siapapun yang pernah meremehkannya. Aku tidak pulang.